Ada yang mau open kamera juga boleh. Selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Oke, boleh dong teman-teman, sebelum kita mulai boleh sharing siapa yang maksudnya dari mana saja asal kotanya mungkin. Saya dari Sidoarjo. Mas Pradika dari mana? Halo Mbak, di Bekasi. Oh, di Bekasi. Oke, Mbak Rina dari Bogor. Oke, terima Halo kasih. Pak Ca. Halo, itu Mas Bro saya itu, Mas Pradika. Salam kenal. Wow, ada dari Merauke. Wow. Salam kenal Mbak Rati. Oke, Mas Azwan Yusuf dari Demak. Dari Kudus, oke Kudus. Ada yang dari Tangerang. Karina dari Depok. Ada Kak Hesti juga dari Depok. Terima kasih ya teman-teman sudah join dengan acara kami. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya, Kaca, sampai 5 menit. Boleh kan? Boleh. Adakah yang dari timur selain Mbak Ratih, yang dari Merauke? Siapa lagi? Teman-teman yang lain silakan, boleh on cam. Boleh perkenalkan juga dirinya. Dari mana asalnya? Dari kota mana? Kak Sisi dari mana Kak Sisi? Ada di kota mana? Tadi loh, padahal udah ada di sini. Saya dari saya tinggal di Semarang tepatnya. Oke, di Semarang. Ada Kak Sisi di Semarang. Ada lagi kah yang dari Semarang? Oh, ada yang dari Surabaya, Pak Hendrikus Anu. Oke, sama-sama dari Surabaya kita, Pak. Saya di Sidoarjo sih sebenarnya. Deket lah. Halo Bu. Halo, salam kenal Pak Hendrikus. Salam kenal Ibu. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain, dari manakah? Boleh di open cam juga boleh, silakan perkenalkan dirinya. Dari kota mana asalnya? Bu Reni, Puspita, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya, dari kota mana Ibu? Saya dari Depok. Dari Ya, Depok Kak ya. Caca. Tetangganya kayak Caca kali. Iya, tetangga tuh di Depok. Kalau tuh pasti sudah tidur sama mama duanya. Terakhir tidur tuh Gibi. Oh iya, Pak Jotsmar, dari kota mana Pak? Oke. Sudah 28 peserta, Kaca. Boleh kita mulai, nggak apa-apa. Kita buka aja ya? Ya. Boleh ya? Oke. Selamat malam rekan-rekan semua, rekan-rekan peserta TTG Trainer Development Series 2023. Ya, Mbak Rani. Ya, saya ingin memperkenalkan tentang TTG ya. TTG Trainers Development Series adalah salah satu program dari tempat Trainers Guild dalam rangka mengembangkan potensi trainer dan development educator di Indonesia. Di sini kami menghadirkan para alumni program TEMPA Trainers Mentoring Program, yaitu sebuah inkubator bisnis pelatihan yang diprakarsai oleh Dr. Indrawan Nugroho. TEMPA hadir untuk menjadi solusi bagi negeri yang senantiasa butuh trainer dan edukator yang bisa menjadi sebuah solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah besar bangsa ini. Dan kami para alumni program TEMPA yang akan berbagi selama 1 bulan ke depan adalah para trainer yang dari berbagai background ya dan pengalaman yang telah teruji dalam memberikan solusi bagai customer-nya masing-masing. Jadi mari kita manfaatkan
semaksimal mungkin sesi ini dengan fokus dan menggali sebanyak-banyaknya dari trainer yang berbagi. Nah, besar harapan juga dari tempat Trainers Guild agar para peserta yang hadir hari ini bisa mendapatkan manfaat seluas-luasnya dari program ini sehingga bisa memberikan dampak positif bagi peserta pelatihannya dan masyarakat sekitarnya. Oke, teman-teman, untuk itu izinkan kami memperkenalkan trainer yang sudah hadir dan tampil hari ini, yaitu Ikaca Ibrahim. Silakan, Kaca. Siap, terima kasih Kak Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua di seluruh Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang dari Surabaya, ada yang di Tangsel, ada yang di Depok, ada yang di Semarang, ada di mana-mana nampaknya ya. Senang sekali malam ini bersama saya Ikaca Ibrahim. Izin saya buka slide-nya dulu. Apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini? Teman-teman mungkin sudah menerima atau mendapatkan flyernya hari ini. Yang akan kita bahas adalah Trainers for Qualities. Tapi sebelumnya saya mau ceki-ceki dulu nih teman-teman. Siapa saja sih yang trainer, yang beneran trainer gitu. Yang trainer, yang kepengen jadi trainer, yang sudah jadi trainer. Sudah jadi trainer, belum jadi trainer, menuju jadi trainer. Boleh ditaruh aja di kolom chat. Sudah, belum, sedang belajar, masih kepingin jadi trainer, oke. Ada lagi, OTW to be a trainer. Baik, ada yang sudah jadi trainer? Ada yang sudah berprofesi sebagai trainer saat ini? Wah, ini kayaknya bukan trainer semua ya, Kak Aster Sisi. Kak, oh baru menetas, profesi trainer. Baik, Pak Nur Bagus Sudarmawan, profesi trainer. Oke. Menuju, baiklah, sedang menuju jadi trainer. Nah, teman-teman, malam ini saya akan cerita sedikit tentang apa sih kualitas-kualitas utama dari seorang trainer dan mengapa trainer bisa sukses di dunia pertrainingan. Itu yang akan kita bahas waktu kita malam ini hampir 2 jam. Dan di saat bersamaan teman-teman boleh bertanya, boleh para nuharya di Medan, trainer, baiklah. Yang udah jadi trainer mungkin sudah dilakukan, yang belum jadi trainer, mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi teman-teman untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang trainer, kemudian bisa mengaplikasikannya kelak ketika benar-benar sudah menjadi trainer. Bantuin trainer, ada yang bantuin trainer, ada yang masih belajar, ada yang menuju. Apapun posisinya saat ini, saya doakan teman-teman malam ini sehat, bahagia hatinya, selalu berkelimpahan, banyak rezeki, banyak cuan, banyak berkah. Entah nanti kelak jadi trainer atau tidak jadi trainer, tidak masalah. Kita belajar sama-sama dan saya juga akan belajar dari teman-teman malam ini. Baik. Ada pertanyaan yang suka mampir ke saya ketika sesi mentoring atau ketika berhadapan dengan orang yang baru kenal dengan dunia training. Pertanyaannya adalah, Kak Ca, gimana sih, kurang lebih pertanyaan gini, gimana sih jadi, ini nggak usah dikenalin ya, udah dikenalin belum tadi? Bagaimana sih cara dapat klien? Bagaimana cara mendapatkan training puluhan batch? Bagaimana mengelola klien sampai sedemikian rupa? Ada yang punya pertanyaan serupa? Kalau nggak ada, bubar aja. Bercanda ya.
Adakah yang memiliki pertanyaan serupa? Gimana sih caranya dapat klien? Gimana sih caranya supaya kliennya itu bisa puluhan batch, belasan batch, bahkan ada yang ratusan batch. Gimana sih caranya mengelola klien sampai sedemikian lama? Kok Kak Ca bisa dari 2012 sampai hari ini masih ngendon baik di Toyota misalnya, atau masih dengan perusahaan yang sama kliennya, nggak kelihatan ada training, tapi ada training, bagaimana caranya? Pertanyaan ini pasti mampir ke para trainer atau newbie trainer atau mereka yang sedang belajar untuk jadi trainer. Bahkan di Menti Tempa juga pertanyaan ini seringkali muncul, baik Menti yang launchingnya sudah lama atau Menti-Menti yang launchingnya baru. Dan jawaban saya selalu sama dua hal ini, yaitu gimana personal quality-nya dan gimana core quality-nya. Karena dua hal ini merupakan penentu utama yang membuat saya, Kang Hari, Mas Andra bisa dapat training terus, berbatch-batch, dan lama. Kalau kata Kang Hari, durasinya tuh panjang dan lama, bisa sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun, 12 tahun, belum kelar juga. Tetap dipakai, tetap dipakai, tetap dipakai. Jawabannya cuma dua ini, personal quality dan core quality. Personal quality ini ada penjelasan yang panjang dan lama juga. Kalau kita training kan kurang lebih berapa hari ya, kasih sih 2 atau 3 hari biasanya kita jual training ini. Jadi saya nggak bahas mengenai si personal quality ini malam ini, dan saya akan bahas sedikit mengenai core quality. Ya kalau ditanya apa sih yang menyebabkan para trainer di Tempa bisa dapat project panjang, bisa dapat training yang panjang, bisa dapat training yang harganya tinggi, bisa dapat training yang berkelanjutan dan lama. Jawabannya di dua hal ini, yaitu mereka memiliki personal quality yang oke, dan mereka juga memiliki core quality yang mendukung atau mensupport profesinya atau perannya sebagai seorang trainer. Tapi sebelum kita mulai menjelaskan satu hal yang di sebelah kanan ini atau core quality, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Ada yang tahu nggak sih core quality itu apa? Monggo. Yang berhasil jawab dapat satu package buku, isinya 5 buku. Bukunya siapa aja nanti silakan ditunggu. Monggo. Apa yang dimaksud dengan core quality? Yang bisa jawab, silakan, boleh open mic, boleh juga di kolom chat. Ayo, siapa yang tertarik dengan bukunya? 5 ya Kak Ca ya? 5. 5-5-nya? 5-5-nya? 5-5-nya satu paket. Wah, tuh udah ada tuh. Kualitas dari dalam diri trainer yang terpancar langsung bagi peserta training. Oke. Kualitas inti trainer memberikan solusi bagi klien. Kompetensi dan nilai jual dirinya. Oke, Mas Rofi. Core quality itu adalah kualitas, skill, dan kompetensinya. Baik. Specific strength. Nah, ini menarik nih. Specific strength. Coba Kak Reni, boleh dijelaskan apa yang Kak Reni maksud dengan specific strength? Mana dia Kak Reninya? Kualitas untuk menguasai dan memenuhi kebutuhan klien. Atribut yang melekat pada inti esensi kita. Oke, Kamira, thank you. Kemampuan unik yang dimiliki seorang trainer. Alright. Nanti kita pilih. Jawabannya bervariasi ya. Ya, jawabannya nanti kita pilih ya, Kak Eka ya. Nanti kita minta Kakak Sisi untuk memeriksa dan melihat siapa sih yang betul-betul cocok dan layak untuk dapat 5 buku tersebut. Nah, kalau kita bicara soal
core quality. Tadi Kak Reni sudah menyampaikan bahwa core quality itu adalah specific strength. Specific strength yang seperti apa? Belum dijawab tadi sama orangnya. Padahal itu udah kunciannya tuh Kak Eka. Kunciannya adalah specific strength. Sudah masih di chat dijawabnya. Dijawabnya di kolom chat. Monggo, silakan Kak Eka. Apa tuh di kolom chat? Oh ya, misal kualitas berelasi dengan kekuatan kita, kemudian empati, caring, itu yang dimaksudkan. Oke, Spesifik. empati, caring. Spesifiknya itu ya, kualitas inti dalam pemenuhan kebutuhan klien nih, Pak Ranu Harya bilangnya kualitas inti dalam pemenuhan kebutuhan klien. Mas Jo bilang keunikan seorang trainer atau kemampuan membuat masterpiece produk, bisa juga. Mas Yoga, kompetensi spesifik yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan peran-perannya sebagai seorang trainer. Baiklah. Kita kunci dulu ini di sini, kualitas diri kepribadian, benar banget Bang John. Kita kunci dulu ini di sini, nanti sambil dilihat sama Kak Sisi. Tapi saya kepengen ngajakin teman-teman untuk ngelihat satu situasi dulu. Satu situasi, di sini situasinya, satu kalimat yang berisi begini, being ready for every situation is far more valuable than trying to predict the future. Situasinya kayak gini. Kita datang ke tempat training punya harapan, ada harapannya. Ketika kita datang, harapan utama kita saat datang ke klien tuh biasanya yang sering kali muncul tuh kayak gini situasinya. Situasinya ketemu sama peserta baik dan nyenengin, nggak ada turis, nggak ada teroris, Kak Ca. Aku kepengennya begitu. Ada yang begini? Atau situasinya kepengen semua peralatan dan perlengkapan tersedia dengan baik, nggak ada yang kurang, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang nggak bisa digunakan, listrik nyala, flip chart nyala, semuanya oke. Suka situasi begini Bapak Ibu trainer? Suka. Training workshopnya berjalan sesuai dengan rencana Kaca, on time. Pesertanya juga on time, PIC-nya juga nyenengin, semuanya oke. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan ngetes, ngejebak, nguji ilmu. Pokoknya situasinya aman, tentrem, damai, menyenangkan. Pertanyaan-pertanyaannya pun saya bisa jawab semuanya. Suka situasi begini, guys? Aturan kursinya juga sesuai, Kaca. Aku mah kepengennya island-island gitu. Jangan sampai ada meja apalah gitu-gitu. Pokoknya aturan kuncinya sesuai dengan harapanku. Terus aku di ruang training yang mewah, megah, cakep, dingin AC-nya. Mau situasi begitu. Pokoknya semua keadaan yang aku inginkan itu bisa dikendalikan. Itu harapannya semua training itu. Ketika dia udah being ready for every situation is far more valuable than trying to predict the future. Situasi tadi pasti kita dapatkan. Ini belum ada suaranya nih. Padahal udah disiapin 30 buku sama Kak Sisi. Gimana ini? Nggak selalu, Kaca. Nggak selalu. Tidak selalu. Trainer berkualitas punya prinsip dasar ini, teman-teman, sebetulnya. Selalu siap di semua situasi, karena dia tahu sebenarnya tidak ada situasi yang bisa diprediksi meskipun dia sudah bersiap 100%. Udah hubungin kliennya, kasih tahu, mejanya island ya, island tahu kan yang kayak pulau-pulau tuh, tahu kan meja island yang gini, saya gambarin, saya kirim pakai chat WA, detil, udah. Satu meja isinya 5 ya, jangan sampai ini lalalala, detil, udah. Saya maunya flip chart-nya begini, bentuknya begini, ada begini. Begitu sampai di lapangan, yang terjadi adalah
model kelas. Mejanya classroom gede dengan meja rapat tertanam dan nggak bisa dipindahin. Si situasi ini bisa nurunin kualitasnya trainer nggak, teman-teman? Padahal dia sudah berprinsip ini nih, ready deh pokoknya di semua situasi aku ready. Di semua situasi aku akan berusaha sebaik mungkin karena aku tahu bahwa aku nggak bisa predict the future, tapi realita ketika dia udah persiapan udah ready, begitu sampai di lapangan yang tidak bisa dia prediksi itu tadi, ternyata banyak sekali situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Nih cakep nih Mas Ranu. Enggak dong kalau kita jadi trainer yang dirindukan. Maksudnya gimana nih? Harusnya mah enggak ya. Versatile, ya pastinya. Ada yang iya, ada yang enggak. Terus enggak ada colokan yang proper buat infocus. Terus ternyata saya pakainya MacBook, dia nyiapinnya colokannya buat colokan laptop yang berbeda. Atau pakai apa tuh yang suka beda tuh ya infokusnya. Ya udah banyak banget ternyata situasi yang kita nggak bisa prediksi itu tadi, padahal kita udah berprinsip ini sebagai seorang trainer, udah ready di setiap situasi. Nah, realita di kehidupan ini teman-teman, life is unpredictable, situation in life is 50-50. Trainer yang katanya tadi udah ready, kalau dia tidak punya personal quality yang baik dan dia nggak punya core quality yang baik, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas siapa tadi, Ranu Harya, nggak dong, kita trainer yang dirindukan, nggak ngaruh, dia punya core quality, dia punya personal quality, jadi situasi tadi yang nggak bisa dia prediksi biasa aja buat dia. Meskipun nggak ada colokan, meskipun nggak ada tadi colokan infokus, Kak Mira tetap fine aja. Kenapa? Karena dia punya personal quality dan core quality. Bener coach, speaker nggak nyambung ke laptop, suara videonya nggak masuk, mengancam kompetensi trainer. Nah, kita lihat ya. Datang jauh sebelum jam tayang sepertinya membantu gitu nggak? Nah, membantu nggak ya? Bisa jadi membantu, bisa jadi juga enggak, karena ini tuh sebenarnya begini teman-teman. Sebaik-baiknya kita bersiap, sebaik-baiknya kita udah getting ready tadi di depan, sebaik-baiknya kita berprinsip bahwa saya siap bersiap-siapnya 100%, pasti ada saja celah yang dapat merusak rencana. Pasti ada celah, kemungkinan celah yang dapat merusak rencana. Nah, kalau kita nggak dibekali dengan prinsip yang kedua untuk punya standar yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri, maka kualitas itu tidak tergambar karena kita hanya bergantung kepada faktor-faktor eksternal itu tadi. Bergantung pada ruangan island, kalau nggak island aku nggak bisa ngajar cakep. Bergantung sama papan flip chart, kalau nggak ada flip chart aku nggak bisa ngajar. Bergantung kepada slide PowerPoint, kalau nggak ada PowerPoint gue nggak bisa ngomong Kak, nggak bisa. Kicep. Ada yang seperti itu. Tapi your quality sebetulnya tidak bergantung kepada hal-hal eksternal yang tadi kita sebutkan, tidak bergantung pada situasi eksternal tadi. Bergantungnya hanya kepada dua hal yang tadi saya sebut di awal, yaitu personal quality dan si core quality. Dan kalau kita bicara quality, saya nanya lagi dulu nih, kualitas itu apa sih, teman-teman? What is quality? Apa yang dimaksud dengan kualitas? Lagi pada browsing kali ya. Lama bener ini. Coba kita, langsung ngejawab Mas Adi. Tingkat baik buruknya sesuatu, benar. Kualitas adalah tingkat
baik buruknya sesuatu, jika di-compare antara yang satu dengan yang satu lagi, yang sama barangnya, yang sejenis, gimana nih tingkat baik buruknya? Kalau kita ngomongin quality, personal quality-nya trainer, saya nggak bisa bahas hari ini karena janjinya hanya bahas core quality, itu runtutannya banyak banget, dan kita bisa beberin, jembrengin, bedahin satu persatu. Selama kepala saya masih nempel, ini cakep banget nih. Selama kepala saya masih nempel, di situ saya masih bisa ngajar, Kak. Nah, ini personal quality dan core quality-nya nempel ya di dirinya. Kita nanti bahas ya, bedah ya, Mas Nur bagus, thank you insight-nya. Karina juga thank you, datang sehari sebelumnya, cek semua perlengkapan. Gimana saya bisa datang sehari sebelumnya kalau saya trainingnya di Malino, Makassar? Ayo, gimana Karina? Kalau saya ada di Jakarta dan ternyata trainingnya ada di Makassar nih, dan sehari sebelumnya saya masih ada kelas di tempat yang berbeda. Koordinasi via daring. Oke, kalau kita ngomongin ini banyak banget cara atau banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat trainingnya tetap jalan. Saya sendiri pernah ngerasain, ya semua tadi detil-detilannya udah dilakukan, udah beres, udah oke, begitu sampai di lapangan jedar, trainingnya ternyata di hutan, nggak ada listrik, nggak bisa boro-boro colokin fokusnya saya yang udah dibawa-bawa sendiri dari Jakarta, ternyata ya emang nggak bisa gitu. Terus gimana caranya Kak trainingnya tetap jalan? Ya kayak tadi Mas Nur bagus bilang, selama kepala saya masih nempel, di situ saya bisa ngajar. Selama saya masih bersama saya, maka sayanya masih bersama saya, raganya masih di kandung badan, maka saya tetap perlu bisa ngajar. Dan mentality itu dibangun dari mana? Dari si core quality itu tadi. Kita bicara nih sekarang soal core quality. Soal core quality. Kalau kita bicara core quality, maka kita bicara soal standar. Ada standarnya dulu di diri kita, ada standarnya dulu di diri kita. Kita maunya training kita jalannya kayak apa? Gitu kan? Karena katanya tanpa standar kita nggak bisa improve nih. Dibikin dulu standarnya. Level kualitas saya segini supaya saya bisa improve lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Ada ukurannya, ada standar sendiri. Tadi dikatakan di prinsipnya kan, your quality is reflected in the standard you set for yourself. Saya punya standar sendiri. Kalau kata teman-teman saya yang di tempat, standarnya Kak Ca itu Edian. Standarnya itu dimulai dari ketegasan dan kekonsistenan. Gini kali ya, kasih sih ya, Kak Eka ya. Nih. Standar soal apa yang kudu tegas dan konsisten? Soal jalannya training, persiapannya, planningnya, apa aja deh. Di depan itu standarnya konsisten dan tegas. Itu yang jadi core quality saya. Kalau dibilang core quality tadi nilai inti, specific strength, yang kalau konsistensi dan ketegasan ini dibilang sebagai nilai pokok yang ada di diri saya, ini tuh saya banget gitu. Apakah teman-teman menyepakati, terutama yang mengenal saya di sini yang support? Setuju. Konsisten, tegas, core quality-nya Kak Ca. Iya, itu core quality-nya Kak Ca. Tapi ternyata teman-teman, konsisten dan tegas ini yang katanya core quality, ini core-nya saya, kalau dia too much, kebanyakan, jadinya kayak gimana ya? Iya, saya betul berpegang pada standar ini, saya ngikutin standar ini. Karena saya tahu standar ini perlu saya lakukan, perlu saya jalankan dengan planning, dengan perencanaannya. Tapi kalau standar ini yang saya jalankan dengan konsisten dan dengan ketegasan saya untuk melakukannya, saya keterlaluan ngejalaninnya. Yang terjadi adalah apa kira-kira? Tidak fleksibel, Kaca. Itu beberapa teman-teman. Aku, baiklah. Terus mengekang, oke. Klien kapok, kata Karina, oke. Kliennya kabur, Kaca. Ya, cakep gitu. Dan di prinsip yang tadi saya bilang,
kita udah bukain, bedahin sama-sama bahwasanya your standard is your quality is reflected in the standard you set for yourself. Kalau dirimu nggak ada standarnya, susah Kaca untuk mengukur kualitasnya. Karena dirimu punya standar, maka dirimu jadi berkualitas. Tapi ketika saya konsisten banget, tegas banget sama standar, too much deh kebanyakan. Akhirnya jadi bikin klien kapok, capek, ngebosanin, kaku katanya. Itu yang terjadi. Ini nih sebenarnya, kan tadi saya ngomongin too much. Apa yang terjadi jika kita memaksakan standar kita di situasi yang tidak bisa diprediksi sebetulnya? Udah dijawab tadi sama Mas Aryo, sama teman-teman. Lah terus Kaca, berarti core quality itu kalau kebanyakan salah dong, gitu ya? Nggak bagus dong, nggak boleh dong. Nah, ini akan kita bedah teman-teman. Ada satu teori sebetulnya yang dikemukakan oleh Daniel Hoffman tentang si core quality ini. Tapi saya pengen teman-teman ngelihat ini dulu. Kebanyakan trainer ketika mereka berhadapan dengan situasi yang tidak bisa mereka prediksi, rata-rata dari mereka itu bukannya ngambil benefit atau mencari manfaat dari situasi tersebut, kebanyakan mereka justru stres. Jadi nggak perform, jadi nggak oke. Kebanyakan ya. Nah kita lihat, kalau dia udah stres duluan, biasanya trainernya begini, udah langsung fragile, hancur di depan, baru landing, bukan baru landing, baru take off, buka kelas, sadar situasinya tidak sesuai dengan apa yang dia prediksi, hancur karena nggak punya personal quality dan core quality tadi, rapuh, lalu nggak perform. Atau dia mencoba untuk bertahan, ya udah jalan aja dulu, tapi hatinya gelo. Atau ada juga yang agak okean dikit, dia beradaptasi, bisa resilience. Namun ada banyak juga yang justru ketika dia dapat situasi nggak oke karena core quality dan personal quality-nya bagus, dia berinovasi. Bikin skenario yang berbeda. Ini yang kadang-kadang jadi pertanyaan teman-teman, termasuk beberapa trainer di sini yang kebetulan malam ini hadir. Kaca, kenapa sih kok kelasnya nggak pernah ada evaluasi, sementara kalau training-training lain evaluasinya bisa berjam-jam, Kaca. Bisa 1 jam sendiri evaluasi. Kaca, kenapa sih trainingnya bisa berubah sedemikian rupa, sehingga di lapangan itu sama kemarin yang dipersiapkan bisa beda cerita? Ya karena itu tadi, karena yang di depan, karena saya tahu bahwasanya tidak ada situasi yang 100% bahwa sebaik-baik saya bersiap, selalu ada celah yang bisa merusak rencana saya, dan saya tahu bahwa standar saya perlu ada, dan saya perlu konsisten melakukan standar tersebut, tapi saya tidak perlu memaksa. I don't have to impose my standard di situasi yang saya nggak bisa prediksi. Karena modelannya kayak begitu, maka kliennya senang. Karena saya nggak pernah memaksakan apa kehendak saya kepada klien saya. Nggak pernah berkata bahwa kalau nggak island, kalau nggak ada flip chart, kalau nggak ada spidol gede, kalau nggak ada ini, nggak ada itu, maka training saya nggak jalan. Karena saya tadi seperti Mas, siapa tadi namanya yang bilang, Mas Nur ya, yang bilang sepanjang kepalanya masih nempel di badan, jiwa raga masih dikandung badan, training masih tetap bisa jalan, dan kita masih bisa berinovasi, menyesuaikan diri
menjadi anti-fragile trainer sehingga trainingnya tetap jalan dan berkualitas. Karena yang menjadi source-nya kita adalah personal quality dan core quality itu tadi. Lalu core quality itu apa? Ini definisinya sengaja di belakang ya, karena langkahnya cuma satu. Core quality itu tadi sudah dijawab dengan lumayan cakep sama Kak Reni. Core quality merupakan specific strength, merupakan karakteristik dasar, karakteristik pokok atau karakteristik inti yang dimiliki oleh seseorang. Kurang lebih inilah yang disebut sebagai core quality. Mereka ada tertanam di diri seseorang dan merupakan kekuatan yang sangat spesifik, dan biasanya core quality ini adalah sesuatu yang bagus yang menjadi kekuatan bagi seseorang untuk dikenal oleh orang lain. Dia siapa ya? Oh, dia Mona Lahji. Orangnya tuh persisten sekali. Pokoknya militan, kalau dia udah mau ngerjain sesuatu dikerjain sampai kelar, sampai beres. Karakteristik ini biasanya dipuji oleh orang lain. Oh, itu Kak Mira Said. Mira Said itu kekuatannya apa ya? Dia sangat punya banyak core quality yang terkait dengan sosial media misalnya. Sesuatu yang ada di diri seseorang yang dikenal oleh orang lain dan sangat dikenali oleh orang lain, dan itu menjadi hal yang diingat dari orang tersebut, itu core quality. Nah, core quality ini ya macam-macam bentukannya. Kayak tadi ada yang orderly, itu contoh core quality ya. Ada decisive, kemudian caring, diligent, empathy, kayak tadi yang sudah disampaikan oleh Kak siapa tadi, empathy and caring, itu bagian-bagian dari core quality. Atau misalnya kayak tadi saya, core quality saya yang sering disampaikan orang lain, bukan saya yang menyampaikan, adalah oh Kak Ca tuh konsisten sekali ketegasannya. Kalau dia udah begini, isi modul yang perlu diperbaiki, ya maka begini. Sehingga itu yang dikenal orang dari saya, ketegasan dan konsistensi itu tadi. Tapi teman-teman, kalau core quality merupakan satu hal yang nature, yang innate, yang ada di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan, ini cukup berbeda dengan skill yang perlu di-nurture atau perlu dipupuk dan perlu kita pelajari. Si core quality ini sebenarnya udah ada di kita, yang kayak kalau orang suka tes kepribadian gitu, mereka udah memetakan si core quality ini, ada yang ramah, ada yang apa, ada yang tegas, ada yang kayak saya, misalnya ada introvert, ada extrovert, banyak sekali tools yang bisa dipakai untuk mengenali si core quality-nya seseorang ini. Tapi yang menjadi poin utama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gimana caranya core quality kita ini tidak menghancurkan situasi kita terkait dengan klien, karena ketika kita dikasih core quality sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlahnya banyak, ada di dalam diri kita, sudah tertanam, tinggal kita kembangin. Sesungguhnya core quality itu juga datang bersamaan dengan 3 hal ini. Ada pitfall, ada challenge, dan ada alergi. Jadi kalau saya bilang saya konsisten dan tegas, sesungguhnya saya sangat alergi pada orang lelet gitu ya, yang nggak konsisten, yang plin-plan, yang A, B-nya kagak jelas. Ada sisi saya membenci hal-hal yang tadi yang saya alergi. Tapi ada juga yang merupakan challenge. Challenge ini kayak suplemennya saya
untuk ngembangin core quality-nya saya. Dan juga ada pitfall. Kalau kita bilang pitfall ini merupakan suatu jebakan atau bahaya yang tidak terlihat ketika core quality kita terlalu banyak. Jadi ketika saya terlalu konsisten, terlalu tegas, sesungguhnya saya punya pitfall, punya jebakan yang akan ngancurin juga. Tapi saya juga punya challenge yang jadi suplemennya saya untuk nguatin core quality-nya saya. Dan saya juga punya alergi. Alergi itu hal-hal yang berlawanan dengan core quality saya. Kalau tadi saya bilang saya konsisten, maka yang bikin saya alergi adalah orang-orang yang nggak konsisten. Kalau saya bilang tadi saya tegas, maka saya alergi sama orang yang menye-menye misalnya. Sampai sini teman-teman ada yang mau diulang dulu? Aman? Oke. Ini si core quality. Kita bukain satu ya. Ini core quality. Core quality ini adalah satu hal yang positif. Nih di sini. Satu hal yang positif. Satu hal yang bagus di diri seseorang. Kayak tadi saya bilang contohnya saya konsisten. Konsisten itu bagus. Sebuah kualitas inti yang ada di dalam diri saya bagus. Tapi core quality ini kalau dia too much, kalau dia kebanyakan, dia jadi pitfall. Dia jadi jebakan bagi saya, jebakan yang tidak terlihat, jadi kesukaran bagi saya, kesukaran yang tersembunyi, jadi perangkapnya saya untuk nggak perform. Kalau saya kebanyakan konsistensi itu tadi. Nah, si konsistensi ini mempunyai positif opposite atau sisi berlawanan yang positif yang disebut sebagai challenge. Jadi kalau ada jebakan, ada perangkap, ada juga tantangan, gitu kan ya? Ada core quality, ada jebakan, ada tantangan, positif opposite-nya. Kalau tadi saya konsisten, pitfall-nya adalah saya kalau kebanyakan jadinya kaku, jadinya rigid gitu ya teman-teman ya. Maka positif opposite-nya rigid atau kaku itu apa? Fleksibel. Fleksibel, luas, kata Kak Mona. Fleksibel. Luas atau fleksibel. Fleksibel mendukung konsistensinya saya nggak sebetulnya? Boleh Kaca tegas, boleh Kaca konsisten, boleh punya standar, ngikuti standarnya boleh. Tapi ketika situasinya tidak bisa diprediksi tadi Kaca perlu fleksibel, ya udah fleksibel aja. Karena flexibility itu adalah suplemen untuk konsistensi itu tadi. Bagus, jadinya balance. Dan core quality-nya justru semakin cakep karena balance dengan kemauan untuk fleksibel tadi. Tapi si flexibility ini, si keluasan ini, kalau too much juga akan jadi sesuatu yang disebut sebagai alergi itu tadi. Terlalu fleksibel nih, Kak. Oh, fleksibel banget. Akhirnya apa? Akhirnya jadi pelin-pelan. Ya kan? Jadi nggak tahu nih mana yang jadi standar dan yang mana yang bukan standar. Karena tadi terlalu fleksibel. Goyangnya terlalu banyak. Jadinya yang benar-benar standarnya Kaca Ibrahim ke klien yang ini tuh nggak jalan akhirnya. Tadinya standarnya begini, tiba-tiba fleksibel, diubah jadinya begini. Ini bikin kacau juga, terutama di dalam tim. Kalau di training ya. Sisi bakal bilang ke saya, jangan berubah lagi.
walaupun saya ngerasa, oh I am being flexible sih, I am being flexible. Kan biasanya konsisten, sekarang fleksibel. Kalau kebanyakan juga nggak bagus. Dan si alergi ini sebenarnya lawannya dari core quality-nya saya. Saya yang konsisten, sungguh muak, benci, nggak suka sama mereka-mereka yang pelin-pelan, yang pelintat-pelintut itu tadi. Tapi kalau saya mau belajar, sebetulnya saya bisa belajar dari orang-orang yang pelin-pelan dan pelintat-pelintut ini tadi. Supaya apa? Supaya core quality-nya saya tadi balance. Contoh, Ika Ibrahim dengan konsistensi dan ketegasannya itu jalan barengan sebagai mentor dengan Hari Firmansyah yang sangat-sangat fleksibel. Hari Firmansyah dan Ika Ibrahim selalu orang bilang, ih, begini tuh naonnya, bertolak belakang. Tapi kok mereka berdua bisa ikrip ya, bisa akrab, bisa temenan sekian lama sebagai seorang mentor gitu, sebagai mentor di tempat. Ya karena sesungguhnya saya menyadari dengan baik core quality saya, dan challenge-nya saya adalah untuk menjadi fleksibel dengan bergaul lebih lama dan lebih banyak kepada Hari Firmansyah. Dia menularkan banyak sekali flexibility kepada saya. Dan saya menularkan konsistensi dan ketegasan itu kepada Hari Firmansyah. Sehingga kita berdua menjadi dua orang yang saling menyeimbangkan. Pun di dalam training, kepala kita suka udah mikir, waduh, ini kayaknya pesertanya teroris semua nih. Padahal aku paling benci sama para peserta yang teroris sebab aku adalah orang yang fleksibel. Kita ganti ya nih ya. Katakanlah, ini tadi karena udah diurak-urak di sana contohnya. Katakanlah contoh core quality-nya adalah, yang ini aja deh, di-clear. Contoh core quality-nya adalah, apa deh? Fleksibel. Gini ya. Flexibility. Fleksibel. Core quality-nya adalah fleksibel, maka kalau flexibility ini too much, yang terjadi adalah nggak jalan. Ke bawah arus. Jadi pelin-pelan, benar tuh. Ke bawah arus, jadi pelin-pelan. Bener banget, Mas Adi. Jadinya pelin-pelan. Kalau flexibility-nya ini too much, jadinya pelin-pelan. Nah, ini pelin-pelan ya, karena itu tulisannya kaku. Jadinya pelin-pelan. Ketika ini udah jadi pelin-pelan, opposite-nya pelin-pelan apa? Positif opposite-nya pelin-pelan. Positif opposite-nya pelin-pelan adalah Yes. Tegas. yes, tegas. Adaptif, atau di situ dibilang ya tegas boleh. Atau di situ tuh ada Kak siapa bilang disiplin. Boleh juga ya. Tapi kita lihat nih, pelin-pelan tadi punya positif opposite, yaitu tegas atau disiplin. Tegas atau disiplin ini bisa mendukung flexibility nggak? Ini adalah suplemennya ini kan tadi aku bilang, ngedukung banget ini. Kalau tadi aku bilang Kang Hari mungkin orangnya sangat fleksibel, tapi akhirnya jadi kayak nggak tegas, jadi pelin-pelan. Tapi ketika dilihat positif opposite-nya ini bisa belajar dari sini untuk support ke sini. Cuman nggak boleh kebanyakan, karena kalau dia kebanyakan yang terjadi adalah kalau ketegasan dan disiplinnya kebanyakan, maka yang terjadi di sini kaku. Gitu kan?
kaku merupakan positif opposite-nya dari flexibility. Kalau diterima. Nah, masing-masing dari kita sebetulnya teman-teman memiliki si core quality ini, punya pitfall kita masing-masing, punya juga challenge-nya kita masing-masing, di mana challenge itu tadi seperti yang saya bilang merupakan suplemen dari core quality kita, karena kalau kita banyak menerima atau banyak melihat situasi di kita, terus kita belajar dari sana, challenge ini, tantangan ini justru akan membuat core quality kita semakin baik, semakin oke. Dan core quality juga punya alergi, tapi jangan benar-benar alergi pada hal tersebut. Jadi kalau orang bilang, Kaca Ibrahim kenapa sih masih bisa aja menerima dia, padahal kan kalau di grup dia begini begitu begeno. Dia kan kalau di grup ini ada banyak gitu. Orang yang alergi kepada orang lain, tapi kemudian saya ngelihatnya udah biasa aja. Kenapa? Karena saya tahu yang saya alergiin itu sebetulnya merupakan positif opposite dari diri saya yang nggak saya punya. Ini juga relevan sama kelas training. Ketika di kelas saya ngarepnya, pesertanya sesuai dengan harapan saya deh, tapi ternyata tidak sesuai. Ya udah, saya lihatnya ke sini aja. Saya lihatnya, perilaku dia cuman perlu saya terima, dan apa yang ada di dirinya bisa jadi merupakan pitfall-nya saya, bisa jadi merupakan challenge-nya saya, bisa jadi merupakan alerginya saya, tapi alerginya saya merupakan positif opposite yang sebetulnya mendukung core quality saya. That's why kenapa trainingnya jalan terus. Karena tidak pernah melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang melemahkan. Dilihatnya cakep aja semua. Karena saya punya core quality, tapi saya nggak mau paksain core quality tersebut kepada customer atau kepada klien saya. Ketika situasinya unpredictable, maka yang saya lakukan adalah ngelihat, ini challenge aku, nggak apa-apa, ini nambahin core quality-ku. Ini alergiknya aku nih, aku alergik banget nih sama peserta yang model begini, yang datang ke kelasnya nggak disiplin, yang begini begitu, aku alergi. Tapi tetap saya hormati mereka-mereka yang saya ngerasa saya alergi itu, karena dari mereka pun saya masih bisa belajar untuk memperkuat core quality saya. Nah, teman-teman, sampai di sini ada dulu yang mau bertanya terkait dengan si core quality yang bisa dibahas pendek, tapi kalau personal quality nggak bisa kita bahas pendek. Semoga di lain hari kita punya kesempatan untuk bahas mengenai mengenai personal quality. Ini kita baru core quality. Ada dulu yang mau tanya atau ada dulu yang ingin sharing mengenai hal ini? Itu aku tidak alergi sama teman kerja yang orang lain nggak tahan. Lihat sisi baiknya dia. Benar tuh, Kak. Cuman kebanyakan orang, Karina, nggak sadar bahwasanya apa yang mereka alergiin itu bisa mendukung mereka. Kebanyakan tuh orang langsung judging, kasih label, nganggapnya begini, nganggapnya begitu, ngelihatnya begini, ngelihatnya begitu. Padahal sesungguhnya bisa jadi orang-orang yang kita alergiin itu, yang merupakan alerginya kita, opposite-nya kita, opposite core quality-nya kita, bisa jadi mereka kasih hal-hal baik ke kita. Ada banyak oknum sih yang menjadi tersangka di beberapa grup, yang kadang-kadang jadi pertanyaan, kok Kaca Ibrahim bisa sabar banget sih ngadepin dia? Kita loh udah sakit perut, Kaca, kita udah mau teriak, Kaca, kenapa lo sabar banget? Because I know orang-orang yang saya alergi itu mengajarkan sesuatu ke saya, dan saya hanya perlu menerima, saya hanya perlu aware, saya hanya perlu melihat mereka dari sudut pandang yang baik, bahwasanya kalau kayak tadi yang bikin saya alergi adalah orang-orang yang pelin-pelan, jangan-jangan kepelin-pelanan itu perlu supaya otak saya nggak terus-menerus berpikir dan saya nggak jadi overthinking.
Kaca ada 2 pertanyaan di atas. Boleh. Saya Silakan. bacakan ya. Ya. Dari Pak Hendrikus, berarti harus tepat menempatkan core quality itu di situasi yang nggak mendukung ya, Coach? Core quality kita kan tadi saya udah bilang innate, bawaan. Bawaan lahir udah dikasih sama Tuhan, kita hanya perlu develop. Yang kalau tadi pertanyaan ada, berarti kita perlu melihat situasi untuk menempatkan, benar sekali. Kita perlu melihat kanan kiri, makanya kalau orang bilang, Kaca, kenapa sih trainingnya Kaca nggak pernah ada evaluasi? Karena itu situasi yang nggak bisa saya prediksi, buat apa saya evaluasi? Lebih baik saya berbenah untuk training berikutnya, karena saya sudah punya standar, saya improve. Kalau situasi seperti itu terjadi, maka apa yang perlu kita lakukan? Di persiapan, bukan ketika udah jalan. Jadi perlu lihat situasi ya Kak Eka? Jawabannya perlu lihat situasi, lihat kanan, lihat kiri, nyelam. Beberapa teman-teman yang pernah ikut training saya pasti ngerasain banget tuh roller coasternya ala Kaca Ibrahim, nyelam sana, nyelam sini, belok kanan, belok kiri, berenang. Tuh, di sini ada 2, ada 3 malah yang pernah ikut. Kak Aster Sisi, Dr. Desi, dan Kak Dina Sofia. Karena kita paham core quality-nya kita itu tadi. Nah, yes. Ada lagi? Ada lagi Kaca? Dari Kak Johan, Kak John Smart. Gimana menilai kita sudah mulai too much? Bagaimana menilai kita sudah too much ketika orang lain mulai komplain? Ketika orang lain mulai membicarakan bukan lagi core quality-nya kita. Jadi mungkin tadi Kak Johan dibilang, oh Kak Johan itu orang yang menyenangkan. Tapi ketika orang lain sudah menilai, kok Kak Johan lama-lama rese ya misalnya. Jadi menyenangkannya jangan-jangan udah too much sehingga jadinya rese. Atau misalnya gini, aduh saya tuh orangnya tegas. Tapi ketika tegasnya udah too much, jadinya cerewet. Ketika ada orang yang lain yang komentar, ih Kaca tumben sih cerewet banget. Berarti itu udah too much tuh. Too much-nya kita biasanya kelihatan kok. Kelihatan dari respon orang lain terhadap kita. Karena too much-nya kita biasanya bikin tensi di diri orang lain. Terlalu keras itu oke misalnya, tapi kemudian terlalu keras, akhirnya ada perlawanan, berarti udah too much. Nah, sisi too much itu yang kita perlu jaga, perlu aware. Dan kalaupun udah terjadi too much, ya udah diterima aja, nggak apa-apa too much. Kan tadi tetap ada positif opposite-nya dari too much, dan kita bisa balik lagi ke core quality-nya kita. Positif opposite-nya dari too much kan challenge-nya kita yang akan menjadi vitaminnya kita, yang menjadi suplemennya kita. Ngedeteksinya gitu, Kakak. Lihat kanan kiri udah komplain belum? Kebanyakan tuh gini ya, Anda semua mempunyai pasangan itu biasanya pasangan merupakan alerginya dirimu. Pasanganmu adalah bagian dari alerginya dirimu. Tapi justru kan yang bagus itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda sama kita, tapi kita bisa menerima, menyesuaikan diri, bahkan aware bahwa sebenarnya itu memperbaiki diri kita juga. Membuat diri kita lebih baik, lebih oke. Gitu. Cah. Ada lagi Kak? Banyak nih Kak. Kalau sering tidak konsisten, Kak, bagaimana kita bisa meningkatkan core quality? At least tetap konsisten dengan tujuan kita. Kan tadi di depan udah dibilang, kita punya standar dulu. Standar konsistennya seperti apa? Kita punya tegas tadi, standar tegasnya kita seperti apa? Tegas, kalau udah too much kan tadi jadi rese, jadi cerewet. Saya perlu menjaga standar tegasnya saya. Contoh, ketika saya udah ngerasa ini, kok saya udah mulai cerewet ya? Ke Sisi misalnya, gue kok cerewet ya ke Sisi? Sisi, ini yang salah aku apa dirimu ya? Kenapa aku kok mulainya too much nih? Itu seringkali terjadi. Atau misalnya ke Kak Dina, oh gue kayaknya mulai ngejar-ngejar lu melulu nih, apa yang kurang misalnya. Jadi ketika kita melihat di diri kita core quality-nya belum benar-benar jalan,
Mas Dery kita bikin standar. Create the standard. Standarnya kayak gimana yang kita mau tetapin? Kan tadi di depan prinsipnya itu. Your quality is reflected in the standard you set for yourself. That's your core quality. But don't too much. Ketika udah too much pun nggak apa-apa, Kacang, nggak apa-apa, terima aja, acceptance. Why? Because too much tetap punya positive opposite, which is itu adalah challenge, dan it can be our supplement. Itu. Contoh, ada lagi? Ada lagi nih, Kaca, bagaimana increase alergi tolerance-nya? Increase Alergi tolerance. allergy tolerance. Toleransinya, alerginya adalah tolerance. Tolerance adalah alergi. Nggak perlu di-increase alerginya. Bukan nggak perlu di-increase ya. Jadi alergi itu bukan untuk dibenci, bukan untuk dilabel, bukan untuk dilihat benar atau salah. Tapi alergi itu untuk dilihat ada nggak poin yang kita bisa ambil dari hal-hal yang kita alergi itu sehingga bikin core quality kita nambah bagus. Aku alergi memang sama orang pelin-pelan, tapi sekarang udah nggak alergi lagi sebab jangan-jangan perlu kok pelin-pelan spontan, nggak terlalu banyak berpikir misalnya. Itu perlu aku miliki. Jadi netral aja terhadap apa yang kita alergi. Kita udah tahu kita alergi sama itu, tapi netral aja. Netral berarti tidak membenci, tidak menyukai. Dilihat dari sudut pandang bahwa itu juga kekuatan manusia. Alerginya kita adalah core quality-nya orang lain, jangan-jangan. Leletnya sahabat saya Nurlia Fetriana sama cepatnya saya tuh bertolak belakang. Tapi ternyata leletnya Lia teman saya ini merupakan core quality-nya dia. Dan dia alergi sama orang kayak saya yang maunya cepet-cepet gitu kan. Core quality-nya kita bisa jadi alerginya orang lain, alerginya kita bisa jadi core quality-nya orang lain. So don't put label. Ya udah biarin aja begitu adanya. Oh, saya tahu saya nggak bisa toleransi, saya intolerance ke orang. Saya alerginya, saya tolerance, alerginya saya adalah intolerance person. Tapi somehow intolerance bisa jadi core quality-nya manusia juga, bukan? Bisa jadi itu sebuah hal yang baik. Buat apa kita misalnya terlalu mempedulikan orang-orang yang gibah misalnya, kan intolerance nggak apa-apa tuh, bisa jadi kekuatan juga, bisa jadi core quality juga gitu. So put it netral aja, bro. Masih nyambung, Kaca, ini ada yang nanya bagaimana mengidentifikasi core quality dalam diri. Bagaimana mengidentifikasi core quality dalam diri? Oke. Since core quality is given, dikasih sama yang di atas, kan tadi saya udah bilang ini suatu kualitas bawaan yang ada di diri kita. Kita bisa kenali dengan melihat diri kita ini di empat kuadran aja sih paling gampang. Sebentar ya, aku buka ini kuadrannya ini tadi, tapi ini kuadrannya udah kotor banget ya. Coba kita cari di sini deh, di thank you. Di 4 kuadran ini aja kita lihat apakah kita adalah orang yang dominan di sini. Ini core quality kita bisa lihat begini kan? Atau kita sebetulnya adalah orang-orang yang mengalah. Apakah kita bagian dari manusia yang terbuka? Atau kita, ini nggak pakai pen soalnya. Atau kita bagian dari manusia yang tertutup. Kalau kita kuadranin begini aja, yang terbuka mengalah, udah bisa kita deteksi kok core quality-nya mereka apa aja. Orang-orang yang terbuka, open, tapi ngalahan. Core quality-nya apa tuh? Santai. Santai. Santuy ya Kak ya, tenang. Terus kalem, itu juga kan core quality. Kalem ya, calm. Terus yang terbuka dominan, orang-orang terbuka dominan.
Kalau ngomong belak-belakan, apa adanya misalnya, atau dia straightforward, ini jadi core quality-nya dia kan, straightforward. Tapi kalau kita petain aja, core quality-nya dia adalah straightforward, SF lah aku tulis di sini ya. Kalau dia too much, straightforward ini jadi apa? Kalau dia masuk pitfall. Rewet. Nyablak ya benar nyablak. Kalau orang nyablak, kalau dia masuk pitfall jadinya apa? Gampang menyakiti hati orang lain. Nyinyir. Jadi heartbreaker atau jadi nyinyir, boleh. Jadi nyinyir ya, jadi tidak peka juga bisa kan ya, macam-macam kan jadinya kalau too much kan. Dan di sini pitfall-nya. Tapi pitfall kan tetap punya positif opposite. Positif opposite-nya nyinyir apa? Berani. Macam-macam ya. Jadi, Berani boleh. jadi trainer kayak Kak Ica. Ya, bisa macam-macam ke sini. Dan bahkan ketika ini masuk ke challenge kan, ini tadi positif opposite-nya jadi memperkuat straightforward-nya tadi kan. Oh iya, dia straightforward, tapi straightforward-nya nggak nyinyir karena positif opposite-nya nyinyir adalah straightforward yang belak-belakan tapi misalnya pakai bahasa yang bagus. Dan ini juga kalau too much di sini kan begini lagi. Jadi teman-teman, apapun itu bentuknya, setiap core quality manusia, entah orang yang dominan tadi terbuka atau dominan tapi ngalah, atau dominan tapi tertutup, itu masing-masing punya core quality, yang core quality-nya itu punya pitfall, tetap punya jebakan rahasia. Dan jebakan rahasia itu punya positif opposite yang merupakan challenge-nya kita, suplemennya kita, dan si suplemen itu, challenge itu punya alergi yang merupakan positif opposite-nya dari core quality kita. Ada tambahan, Kak Eka? Ya, ada yang mau sharing ini Kak yang di atas tadi ya, di chat Boleh. itu. Coba lihat naik ke atas. Oke. Boleh. Kadang antena saya bisa mengenali orang yang saya alergi di awal pertemuan. Belakangan malah deket tuh, Kakak Hesti ya. Belakangan malah dekat karena kadang-kadang memang seperti itu orang-orang yang kitanya tadinya alergi, oh ternyata dia punya aura baik kok, punya sesuatu kekuatan, punya core quality yang bermanfaat buat kita. Saya kalau nggak direm-rem Kang Hari, bisa jadi semua orang saya berantas, nangis semua, too much konsistensi dan ketegasannya. Tapi Kang Hari jadi ngerem saya. Oh, ada gunanya juga orang-orang kayak Kang Hari yang tadinya saya alergi gitu. Nah, kemudian kalau sering tidak konsisten, Kak, bagaimana bisa meningkatkan core quality, at least tetap konsisten dengan tujuan kita. Tidak konsisten itu bukan core quality ya. Core quality adalah something good kan tadi, something good, sesuatu yang bagus yang ada di diri kita yang merupakan bawaan lahir. Ngedeteksinya gimana? Tadi deh paling gampang lihat saya dominan apa ngalahan. Mau dominan, mau ngalahan, dua-duanya punya core quality. Lihat lagi, saya orangnya tertutup apa terbuka. Tertutup apa terbuka pun dua-duanya punya bawaan core quality. Makanya satu orang tua punya 3 anak. 3 anak ini bisa jadi core quality-nya beda-beda. Dan core quality yang satu bisa nutup core quality yang lain. Atau bisa menjadi supporting quality bagi core quality yang satu lagi misalnya. Nah, jadi perlu ditemukan dulu Mas Bambang Indarto, kalau sering tidak konsisten,
bagaimana kita cara meningkatkan core quality-nya. Ya belajar konsisten, cari orang yang konsisten, belajar konsisten pada mereka, dekati mereka supaya dirimu menjadi konsisten sama seperti mereka. Kalau perlu dekat-dekat sama saya yuk, saya orangnya konsisten banget soalnya. Perlu agak-agak ngerem ke orang-orang yang nggak konsisten. Kemudian Mas Dery, bagaimana increase alergi? Oh ini tadi tolerance sudah ya, untuk newbie trainer. Increase allergy tolerance-nya, increase allergy tolerance. Terlalu toleran kayaknya ya maksudnya Kak Dery tadi ya, Kak Eka. Iya. Kalau terlalu toleran kepada para peserta, ya nggak apa-apa. Itu juga core quality kok toleran. Toleran kan nggak salah. Tinggal dicari dan ditemukan aja fitpolnya toleran apa, kemudian bagaimana toleran itu punya pitfall, kemudian punya positif opposite dari pitfallnya yang merupakan challenge-nya kita. Dibikin aja nanti sendiri diagramnya, materinya juga nanti bisa aku share. Atau kalau teman-teman mau browsing di internet banyak banget kok yang bahas soal core quality ini. Kemudian kelas ini rupanya membuat saya perlu banget dimentori Kak Ca. Mangga, silakan. Daftar ke Kakak Mona Lahji kalau mau dimentori oleh Kak Ca, karena Kak Mona Lahji, Kak Eka, dan beberapa kakak-kakak di sini adalah mentinya Kak Ca. Kemudian Sangat rekomen. sangat Itu ada Mas rekomend. Dery. Pernah ngalamin training materi komunikasi dasar. pas Gimana kalau Mas Nur Bagus yang langsung open mic aja ya sharingnya? Ya, boleh Mas Nur Bagus, boleh Kak Eka, yuk. Mana? Mau nggak Mas Nur Bagus? Suaranya masuk? Masuk. Ya itu sharing aja. Jadi kayak pernah beberapa kali pengalaman. Saya kebetulan profesinya sebagai trainer di waktu itu di Indomaret Group, Kata dan teman-teman. Iya. Jadi trainingnya itu di tempat cabang baru yang dia belum selesai pembangunan. Jadi pembangunannya agak molor semingguan. Nah, jadi pas training itu materinya kebetulan di komunikasi dasar. Jadi komunikasi dasar itu ngomongin komunikasi efektif itu gimana, kemudian hambatannya apa aja. Kebetulan suara saya itu harus balapan sama suara bor, suara palu, semuanya yang kerja di situ gitu kan. Tapi kebetulan trainingnya sebelahan sama orang kerja gitu. Jadi kan pilihannya adalah ya mau gimana lagi gitu kan kondisinya gitu, dan nggak ada mic di situ. Jadi ya mau nggak mau suaranya harus balapan, dan saya oh ternyata komunikasi yang nggak efektif tuh salah satunya kejadian di sini gitu, di ruang kelas ini. Kita tuh teman-teman belajar tuh nggak efektif sebenarnya kayak gini gitu. Tapi ya kita usahakan, kita maksimalkan, tapi salah satu contohnya komunikasi kurang efektif dipengaruhi sama lingkungan. Kita udah efektif, ternyata lingkungannya berisik gitu. Ternyata itu memanfaatkan ya, berarti ya Mas Nur Bagus ya. Berhasil. Contoh. Iya, berhasil memanfaatkan situasinya, berinovasi, dan jadinya anti-fragile. Itu tadi yang kita bahas di depan. Setiap situasi kan kita nggak bisa prediksi, termasuk lagi training komunikasi, tahu-tahu dapat suara bor mah kelar aja ya Mas Nur Bagus. Kalau nggak punya core quality yang baik, udah bye-bye itu kelasnya. Bisa jadi kelasnya minta ditunda atau pindah tempat ke samping danau. Oke, danaunya siapa ya? Kaca gestur ngajarnya keren banget. Iya, yuk sini mentoring sama aku. Tetap jualan. Gak mau rugi. Apakah ada contoh standar core quality? Banyak Pak Bambang, contoh standar core quality. Pak Bambang tinggal search aja di internet. Core quality, contohnya apa aja di situ banyak banget, dan Pak Bambang tinggal petain core quality yang mana yang kira-kira menggambarkan Pak Bambang banget. Jadi sebetulnya ini bukan ilmu baru. Daniel Hoffman ini merilis tentang core quadrant ini dari tahun 2004. Jadi ini sudah lama ya teman-teman, cuman baru dibuka kembali di TTG, bahkan beberapa menti juga nggak pernah dijelasin mengenai hal ini, baru saya buka lagi hari ini. Sejak dari sertifikasi, dari belajar, karena memang lagi kebenaran keingat, karena umumnya belakangan lebih banyak bahasnya personal quality, bukan core quality, tapi personal quality dan core quality itu berbeda. Kemudian, bagaimana mengidentifikasi core quality dalam diri, tadi udah dijawab, dipetain aja, saya dominan, ngalah, terbuka, tertutup, nanti akan ketemu core quality-nya.
Mas Adi berarti dengan tahu yang benar-benar kita rasakan alergi, terus cari oposit, ya begitukah salah satu cara identifikasi? Iya, yang kita alergi apa, cari opositnya. Itu sebenarnya core quality kita. Dan opositnya kita jangan-jangan akan membantu menguatkan core quality kita. Challenge-nya kita akan menjadi suplemen untuk menguatkan core quality-nya kita. Sebab core quality ini perlu dijaga keseimbangannya. Karena kalau nggak seimbang jadinya too much. Kalau udah too much, otomatis masuk pitfall. Kalau udah masuk pitfall, berarti kita masuk jebakan Batman. Terjadi konflik, situasi kacau, banyak hal yang tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian Mila Smart, saya kadang tidak suka dengan kadang lelet, jadi aku termasuk disiplin ya. Oh, mungkin tidak suka dengan orang lelet ya. Ya, core quality-nya berarti disiplin, tapi lelet juga nggak apa-apa, itu merupakan core quality dia kan, tadi kayak saya bilang, kalau dia lamban, kita maunya cepat, bisa jadi lambannya dia adalah core quality-nya dia yang kita perlu belajar juga sesekali untuk jadi lamban, tapi jangan bablas, karena kalau bablas, yang jadi masuk pitfall lagi, gitu. Kemudian Ada Kak Fajar, apakah kepribadian mempengaruhi core quality seseorang? apakah Kepribadian mempengaruhi core quality. core quality? Core quality is not behavior ya, kalau menurut aku bukan perilaku ya Kak. Core quality adalah suatu kualitas di dalam diri, ya mungkin bisa jadi perilaku juga. Nanti saya agak sedikit kurang ilmu nih perilaku atau bukan. Nanti saya tanya dulu ya Mas ke psikolog yang saya kenal, apakah ini merupakan bagian dari perilaku. Tapi sepanjang yang saya pelajari dan sependek pengetahuan saya, menurut saya core quality is not behavior ya, bukan perilaku. Core quality adalah ya that quality. Kalau mempengaruhi mungkin bisa, tapi bukan perilaku. Core quality bukan perilaku. Jadi alergi itu penyeimbang core quality. Betul banget, Adek Deri, Kakak Deri. Core quality itu alergi itu adalah penyeimbang core quality-nya kita. Mentor paling sabar. Halo Kakak Eli, Yuliawati Rosida. Sabarnya aku karena aku alergik sama orang yang lamban tadinya. Tapi ternyata aku perlu belajar lamban. Biar nggak ngebut terus. Itu. Jadi Karina ini pengen slide perkenalannya Kaca ditampilkan lagi. Slide Bisa, Kak, perkenalannya aku. Baik. Bentar ya. Aku buka slide perkenalannya aku. Kenapa? Ada apa dengan slide perkenalan? Padahal sengaja dilewati tadi Karina. Supaya Belum kenal, mungkin belum sayang gitu Kak. belum kenal, belum sayang. Sengaja tadi Karina aku lewatin. Kenapa ya? Tadi aku sengaja lewatin biar ini nggak usah dipejeng gitu. Tuh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ih, ngeri. Nggak mau mejengin ini sebetulnya. Sudah, Kak Karina? Aman? Masya Allah. Udah ya? Ada yang mau ditanyakan Karina terkait dengan slide yang perkenalan? Aduh. Lagi baca, Kak. Kok, Kak? Atuh lagi baca. Baik. Ini baru kali ini nih ada yang minta begini ya. Ini alergi nih Kaca nih. Bagaimana? Oke, this is my allergy. Membuka slide perkenalan adalah my allergy. Gimana caranya ini supaya bisa jadi core quality ya. Di masa depan ngebukanya nggak alergi gitu. Udah Karina? Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan masih ada waktu. Berapa menit Kak Eka? 10 menit? 5 menit? Monggo. Masya Allah. Iya, 10 menit. Boleh yang lain kalau mau nanya lagi. Itu Mas Tubagus juga masih, apa ya, mau sharing lagi kali ya? Monggo, silakan yang mau sharing. Mas Nur Bagus, daripada ngetiknya panjang. Sharing aja langsung. Jadi malu. Silakan. Tadi respon ini sih diskusinya Mas Fajar yang ngomongin kepribadian. Mungkin kalau kapan saya nyimak trainingnya Kaca itu, mungkin kepribadiannya tuh malas. Nah, mungkin yang bisa disebut core quality dari malas itu adalah
inovatifnya mungkin. Karena kalau orang malas biasanya cenderung memudahkan sesuatu yang sulit. Contoh, kita udah punya tangga nih, bikin eskalator kan saking orang malas gitu loh. Padahal lewat tangga, saking malasnya bikin eskalator. Udah gitu, males bikin lift gitu loh. Jadi mungkin ada kaitannya tapi bukan satu kesatuan gitu. Iya. Kalau diskusnya gitu loh. Kata teman-teman semuanya juga. Iya, bisa seperti itu, Mas. Sebetulnya mengenai core quality, alerginya kita atau pitfall-nya kita atau challenge-nya kita, yang benar-benar tahu kan kita sendiri. Dan yang perlu ditekankan dari apa yang saya bahas tentang si core quality ini adalah tidak perlu melabel core quality-nya orang lain sebagai satu hal yang negatif, karena core quality tersebut bisa jadi suplemennya kita tadi, bisa jadi penambah kekuatan dari kualitas intinya kita, dan bisa jadi membuat kita semakin hari semakin bisa balancing diri kita. Akhirnya itu core quality nggak keseringan tunas. Karena kan yang bahaya kalau udah too much, kalau udah geser ke pitfall, jadi bisa jadi core quality-nya orang lain yang merupakan alerginya kita itu tadi pengingat untuk kita agar tidak terus-terusan masuk pitfall. Seperti itu. Tidak perlu melabel seorang, betul. Tidak perlu meletakkan label apa-apa, karena setiap orang punya core quality, punya sesuatu yang baik, dan bisa jadi segala hal yang baik yang dimiliki orang lain berguna juga untuk kita. Bahkan hal-hal yang kita alergi, yang kita lihat jelek di diri orang lain, insya Allah ada gunanya untuk kita jika kita tidak melabel. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Nurbagus, bagus banget. Terima kasih Mas Nurbagus sudah sharing. Mas Nurbagus yang bagus. Nur cahaya bagus, cahaya bagus. Thank you. Saya keberatan amat, Caca. Kenapa? Nah ini tidak perlu dilabel namanya. Kan udah bagus, Nur bagus. Tidak perlu dilabel keberatan, tapi diterima aja sebagai bagian dari core quality tuh. Nur bagus, cahaya baik, cahaya bagus. Tidak perlu dilabel. Your name is good. Labelnya yang bagus aja. Baca pertanyaan aku belum. Nah, entah pertanyaannya. Nah, itu kita ini aja sampai lagi ya. Langsung Itu kita loh. langsung di sharing. Kaca kan tadi bilang core quality itu sesuatu bawaan dari lahir ya. Misal nih, kita bawaannya misalnya orang yang memang human touch melayani, tapi lingkungannya dia ditempa di eksak gitu. Dari SMA, kuliah, eksak, terus akhirnya dia ke bawah kaku. Padahal basicnya dia itu orang yang luwes, yang humble. Itu core quality-nya jadi yang mana? Bisa jadi dua-duanya, Kakak Gita. Dua-duanya Jadi kan sebetulnya bisa core jadi quality bukan segala sesuatu yang di dalam ya. Maksudnya bukan sesuatu bawaan, berarti hasil tempaan juga dong. Itu lebih kan tadi besar. develop. Di depan aku tadi udah bilang, core quality umumnya adalah sesuatu yang memang innate bawaan seseorang. Tapi it can be develop, bisa di-develop di diri seseorang. Kalau dia bisa terdevelop, ya bisa jadi memang udah ada di diri orang tersebut. Emang udah ada, tapi mungkin kecil, terus terdevelop jadi gede, gitu. Oh, jadi gitu ya. Maksud aku gini, misalnya orang itu basicnya rapih, bersih nih, tapi dia di lingkungan yang jorok gitu. Akhirnya ke bawah jorok. Nah, itu core quality-nya kita ngukurnya yang mana sih gitu? Kalau dia ke bawah jorok kan berarti negative quality. Berarti itu dia masuk pitfall. Masuk terlalu rapi, bukan masuk pitfall ya, itu opposite, itu alerginya dia kan. Kalau dia rapi terus tiba-tiba jadi jorok, berarti dia yang tadinya core quality-nya bagus, rapi, kemudian masuk ke alerginya dia, bukan develop ya. Bukan develop, akhirnya dia jatuh ke alerginya dia. Kalau orang rapi kan yang dia alergiin adalah orang-orang yang berantakan kan kayak kita ya. Benar Iya, nggak? betul. Tapi kalau dia terjerumus ke bagian Oke. yang sana, sebetulnya bukan lagi core quality itu. Oke. Paham sekarang. Jadi core quality itu develop ya, maksudnya yang positif, kemudian dia bisa develop dan bisa jadi beberapa jadinya kan? Betul. Gitu ya.
makanya tadi Kaca di depan bilangnya adalah positive opposite. Positive opposite. Kita lihatnya hal-hal yang bagus aja. Hal-hal yang bagus aja. Oh, dia nyinyir. Positive opposite-nya nyinyir apa ya? Oh, blak-blakan. Oh, ternyata blak-blakan perlu. Misalnya untuk orang-orang yang susah mengungkapkan. Kan biasanya orang-orang yang susah mengungkapkan alergi sama orang blak-blakan kan? Padahal sebetulnya itu punya positif opposite yang akan menguatkan core quality kita, apapun core quality-nya itu. Core quality-nya kita itu sebenarnya jumlahnya banyak, ratusan, ribuan kalau mau dijembrengin satu-satu Kak Gita. Dan setiap core quality tersebut pasti punya pitfall kalau dia kebanyakan. Iya. Kalau misalnya kayak, ih Kaca tuh ketegasannya kelewatan. Biasanya kalau saya udah too much, itu saya galaknya tuh kayak hantu kalau kata teman-teman. Nih si Kaca lagi kayak hantu. Cuma karena mereka udah tahu bahwa saya yang too much itu adalah alerginya mereka. Ya kan, alerginya mereka kan. Tapi mereka juga perlu belajar soal core quality, ketegasan dan konsistensi ini saya. Jadi akhirnya sama-sama nerima aja kayak gitu. Saya nerima alerginya kayak saya kalau misalnya bukan teman, misalnya saya bilang, saya kalau bukan teman Sisi udah gue tendang dari kehidupan gue. Begini, gitu. Saya bilang gitu. Tapi karena saya menyadari bahwa ada banyak hal yang saya bisa pelajari juga dari Sisi, dari beberapa hal yang saya tadi alergi, tapi kalau di positif oppositin sama saya ternyata itu bisa jadi hal bagus buat saya, jadi ya udah terima aja. Sisi juga gitu. Dia kalau ngelihat saya mungkin udah alergi, pengen muntah mungkin ya Kak Gita ya. Karena ada pelajarannya, karena sama-sama sadar bahwa we gain something from him or from her. Ketika kita masuk jebakan pitfall-nya kita, terus kita sadari, oh ternyata positif opposite-nya pitfall kita itu adalah hal-hal yang kita tadinya alergi, mungkin tadinya tantangan kita, tapi ternyata bisa jadi kebaikan buat kita. Itu yang kenapa pengunci aku bilang, please do not labeling, nggak pernah melabel apapun. Ya lihat aja gitu dengan netral. Oh dia lelet. Oh misalnya, oh Kak Eli kadang-kadang banyak nanya. Iya banyak nanya versi Kak Eli Yuliawati Rosida di grup itu bagus-bagus aja kok, daripada salah kan perlu nanya. Karena orang yang nggak nanya kan pada akhirnya bisa jadi dia masuk pitfall. Karena kebanyakan nggak nanya, too much nggak nanyanya, akhirnya dia masuk pitfall gitu Kak. Spill dikit dong Kak terkait core quality sama personal quality. Dikit aja, karena buat aku masih mirip-mirip tuh. Personal quality itu sebetulnya bagian dari skill set. Kalau yang Kaca pelajari ya, bagian dari skill set yang di nurture, dipupuk dari dalam diri kita tambahin terus, kita tahu gap-nya, kekurangan kita kan tadi disampaikan di depan, quality is level, tingkat baik buruknya sesuatu. Kalau kita sadar, oh sebagai trainer saya standarnya Kaca nih, tapi saya masih di sini, ada gap nih, saya perlu gap, itu namanya naikin personal quality Kak Gita. Naikin kualitas personal kita, ya terserah terkait dengan knowledge-nya kita, dengan skill set-nya kita, dengan attitude-nya kita, ya itu bagian dari kompetensi yang kita perlu naikin, itu personal quality. Kalau orang bilang, Kaca, bisa laku kenapa Kaca? I have my own personal quality. Personal quality-nya apa aja? Banyak kalau dijembrengin. Dari segi kompetensi, aku punya banyak skill set. Negosiasi aku bisa, melayani aku bisa. Jadi kalau di kelas aku nyontohin, bukan nyontohin teori, tapi aku nyontohin praktikalnya. Karena aku berada di posisi itu dulu. Misalnya, itu kan skill setnya. Dan itu, that's my personal quality yang membuat aku laku. Tapi the core quality ya tadi itu, Kak. Sifat-sifat bawaan, hal-hal bawaan yang ada di diriku yang menunjang personal quality-nya aku. Iya. Oke, makasih Kaca. Aman? Aman, thank you so much. Masih ada satu lagi. Masih bisa kah? Bisa, silakan. Pak Bambang Indarto, Kaca boleh dong sharing bagaimana bisa mencapai seperti Certified dan Education Kaca. Grade Y-nya Kaca seperti apa, Kak? Oke, Pak Bambang Indarto. Nah, itu
Materinya ada di kelas apa teman-teman? Anti-fragile. Fragile. Di kelas anti-fragile trainer itu sebetulnya materinya tentang personal quality. Jadi Pak Bambang, materi personal quality itu isinya diteaserin ya, merupakan bagian dari gimana ngebangun journey dari nambahin skill set sebagai seorang trainer, termasuk cari mentornya gimana caranya, cari sertifikasinya kayak gimana caranya, nyari orang-orang yang bisa support, bangun networkingnya dan lain sebagainya, itu di situ semua ada di personal quality. I hope we have another time to share about this karena banyak banget. Karena banyak banget itu bahas anti-fragile, personal quality trainer itu banyak sekali. Jadi aku mohon maaf belum bisa sharing hari ini di sini ya Pak Bambang. Soon kita bisa belajar mengenai personal quality. Tapi kalau di spill kurang lebih isinya itu journey. Journey-nya seorang trainer untuk punya attitude yang baik sebagai seorang trainer, bisa melayani kliennya dengan baik sebagai seorang trainer, bisa ningkatin skill set dalam ngajar, termasuk memaksimalkan semua kekuatan dirinya, itu personal quality-nya trainer yang ada di materi anti-fragile trainer. Itu Kak Eka. Thank you Kak. Rasanya Dari sudah menjawab di Pak sini. Bambang Indarto. Thank you. Terima kasih. Ada lagi Kak yang mau nanya? Silakan, langsung open mic aja. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, mari kita tutup. Tidak ada? Karena sudah jam 9 Minta lewat. insight aja, bisa boleh ya? Kita Apa? minta insight dari teman-teman Boleh. yang sudah bergabung. Apa insight-nya dari teman-teman tentang apa yang hal-hal yang sudah disampaikan dari Kaca tentang core quality? Boleh, silakan. Silakan teman-teman diberikan insight apa yang teman-teman dapat dari malam ini dan apa harapan teman-teman terkait diri sendiri di masa yang akan datang sebagai seorang trainer. Monggo. Ayu. Ketinggalan, ada yang ketinggalan. Itu menti saya itu ketinggalan itu. Kamira mau sudah hand, silakan open mic aja Kamira. Kamira Sahid, ya. Baik, terima kasih izin off cam ya Kak Eka. Halo Kaca. Halo. Halo Kamira. Ya begitu tahu Kaca yang menyampaikan ini, jujur aku tuh langsung tertarik banget. Karena memang kalau boleh jujur lagi nih Kaca ya, aku mengakui di forum, Kaca adalah salah satu alergi aku. Tapi setelah aku mendengar teori ini, aku tidak salah masuk kelas ini gitu. Karena memang ternyata selama ini ya belajar dari kelas-kelas yang Omplas juga kan tentang Leo dan lain sebagainya gitu, tentang labeling dan sebagainya, aku termasuk orang yang gampang alergi, jujur gitu. Dan dengan akhirnya entah kenapa memang aku harus nih ikut kelasnya Kaca gitu loh. Segimana aku alergi sih sama Kaca. Mungkin karena aku punya pengalaman waktu waktu itu tuh Kaca. Iya, aku tahu. Kaca tuh buat aku cukup kayak galak banget sih nih orang gitu kan. Tapi kok aku jadi termagnet untuk ikut acara ini dan aku sangat senang sekali meskipun sebetulnya aku penasaran banget untuk bisa menggali lebih banyak tentang core quality ini dan tentunya juga sama personal quality karena ini jadi ilmu baru buat aku. Jadi aku tadi baru bisa mengambil poinnya tentang alergi, tentang memperkaya juga tentang labeling, menetralkan sesuatu itu ternyata oke, I got this point tonight dengan Kaca. Alhamdulillah. Actually you can find this material modulnya ada banyak sekali Kamira di internet, udah bisa banget belajar soal quality ini di internet tuh. Bahkan video-videonya aku rasa banyak ya karena dari tahun 2004 ya ilmu ini kalau nggak salah di develop. Jadi ada banyak banget contoh bisa belajar sendiri. Aku cuma ngebukain bagian kecilnya aja Kamira. Oke, Anyway, thank you sudah jujur. Iya, aku merasa aku perlu jujur ini supaya aku netral dan akhirnya tidak ada labeling apapun. Rasanya juga kan lebih ringan lagi ya ke depannya. Tapi insya Allah kalau ke depannya aku juga sudah bertekad mau nyari tahu lagi. Terus kalau memang ada kelas-kelas Kaca yang buat aku alergi ini justru mesti aku dekati terus nih. Itu aja sih Kaca. Terima kasih banyak Kamira. Iya.
Terima Ada kasih Kak Kamila Imam. udah share Iya, insight-nya. betul. Kak Rani, betul banget teorinya Daniel Hoffman. Menarik materinya, betul. Silakan dipelajari. Core quality ini adalah bagian dari hal yang kita perlu ketahui di diri kita, dan ini bagus banget. Silakan dicari, videonya banyak kok. Videonya banyak, terus materinya juga banyak, dan bukunya Daniel Hoffman juga ada. Kalau aku masih punya, teman-teman yang di TTG bisa kalau mau pinjam. Insya Allah masih ada di lemari bukunya Daniel Hoffman kalau masih ada. Kalau tuh Kak Mona langsung mau Kaca. Kalau masih ada nanti aku kirim. Karena itu udah lama banget, 2004 bukunya Daniel Hoffman itu keluar. Gitu. Ya. Ada lagi teman-teman yang bisa share insight-nya malam ini? Boleh? Baru satu ya dari Kamira tadi. Terima kasih Kamira. Yang lainnya adakah? Ya, silakan Kak Mila Smart. Sudah raise hand juga. Monggo, silakan Kakak. Baik, salam kenal Kak Ica. Aku Halo Kamila. excited banget. Kenapa? Karena aku berdoa sejak awal kenal Tempa, semoga dipertemukan dengan orang-orang hebat di Tempa, dan salah satunya Kak Ica. Walaupun aku belum normal ya di tempat Kaca ini orang dapur, kalau di tempat jarang keluar. Jadi satu hal yang aku ambil dari Tempa itu, walaupun mereka orang-orang hebat, tapi mereka dengan rela berbagi cuma-cuma ilmunya yang bermanfaat ini, Kak Ica. Tadi aku suka kakak menjelaskan kurva orang itu tertutup, terbuka, kemudian dominan atau kemudian tadi menyerah atau mengalah tadi itu. Ya. Aku kayak berkaca gitu. Aku dikelilingi sama orang-orang, contoh adikku sendiri kayaknya tuh dia tuh santuy banget gitu. Dan aku orangnya paling nggak suka banget. Dikit-dikit nanti dulu, dan itu aku baru nyadar bahwa sesungguhnya Allah itu akan menguji aku di titik kelemahan aku. Kayaknya aku kelemahannya adalah aku tuh nggak sabaran, makanya aku didampingi sama adik aku yang kudu bersabar banget gitu. Makasih Kak Ica ya, mengajak aku dan teman-teman untuk bisa lebih terbuka kepada setiap orang, bahwa setiap orang itu istimewa. Makasih Kak Ica. Terima kasih Kamila. Aku doakan semuanya lancar ya di kehidupannya. Aman-aman aja semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kamila. Terima kasih. Ya. Thank you, sarangnya. Udah cukup kayaknya Kak ya. Ya, oke. Ini ada pesan dari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu tentang Tempat Trainers Guild atau ingin berkonsultasi. Kita ada kita memberikan peluang untuk diskusi mungkin Kaca ya, untuk coaching ini ya, untuk berkonsultasi dengan terkait karir Anda sebagai trainer atau pebisnis training. Silakan ikut coaching klinik Kaca. Ada linknya di chat box. Teman-teman bagi yang ingin belajar tentang mengetahui tentang training atau belajar tentang training, bisa ikut program coaching klinik yang diselenggarakan oleh Tempat Trainers Guild, dan all free, tidak ada biaya apa-apa, termasuk bagian dari sharing session juga all free dari Tempat, dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Linknya udah di-share ya sama Kak Mona di kolom chat. Iya. Ya. Anyway, terima kasih. Ada lagi Kak? Terima kasih dulu ya kakak-kakak, teman-teman semua yang sudah membersamai saya hari ini bersama Tempat Trainers Guild. Saya doakan semuanya apa yang dijalankan, apa yang dilakukan lancar, mendapatkan banyak kebaikan, keberlimpahan, bahagia lahir batin. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih. Monggo Kak Eka, silakan ditutup. Thank you Kaca. Thank you. Terima kasih banyak Kaca. Sebelum ini kita tutup acaranya, saya ingin juga mengucapkan terima kasih pada peserta yang sudah hadir malam ini dan masih stay sampai dengan jam 9:10. Ada 66 kita di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Juga sampaikan kalau ada masih ingin menyampaikan kesan-kesan Anda telah mengikuti sesi hari ini. Silakan, nanti ada linknya, sudah di-share sama Kak Mona. Dan untuk kelas CTG Trainers Development selanjutnya ada kapan ya Kak Mona? Kapan kelas berikutnya?
Insya Allah hari Jumat malam ada Kang Heri lagi insya Allah. Dan Oke, hari ada lagi ya hari Jumat malam akan di-share sama nanti ininya link Zoom-nya ya. Nah, bagi yang ingin tahu apa itu tempat Trainers Guild, silahkan hadir di acara ini ya. Mengisi link untuk ikut di coaching klinik. Oke, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kak Eka. Terima kasih ya Caca, Kak Eka dan semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama.